teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fernandes Radod Alvensius Siagian. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Di sini, saya akan menjelaskan secara terperinci bagaimana cara sistem perhitungan barang otomatis di gudang dengan cara menggunakan logika digital. Jadi, dalam sebuah rancangan tersebut, kita akan mengonversikan jumlah barang masuk dan keluar ke bentuk biner, kemudian melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam biner, dan menampilkan status stok aman dan stok kritis menggunakan gerbang logika NOR dan NAND. Nah, di sini saya menggunakan angka desimal 19. Angka desimal 19 tersebut saya bagi 2 dengan angka 2 dan hasilnya 9, sisa 1. Kemudian hasil 9 tadi itu dibagi 2 lagi, hasilnya 4, sisa 1. Kemudian sisa 4 tadi yang hasil pembagian dari 9 dibagi 2 itu dibagi lagi dengan angka 2 ya. Jadi sisanya 0. Nah, tadi ada sisanya 2 kan. Nah, 2 tadi dibagi 2 lagi, hasilnya 1, sisanya 0. Kemudian setelah kita dapat dari konferensi angka desimal 19-nya, kita tulis bilangan binernya. Kita lihat cara penulisannya itu dari bawah ke atas. Jadi bisa kita dapat angka desimal 19 ke biner itu adalah 10011. Lalu kita lanjut ke topik kedua, yaitu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam biner. Nah, di sini saya mengambil contoh ada 12 stok ya. Karena kita membahas sebuah gudang yang dia tuh ingin mengembangkan sistem perhitungan barang otomatis yang berbasis sistem sensor. Nah, jadi di sini saya mengambil ada 12 stok contohnya dengan aritmatika biner yaitu 1100. Nah, kemudian stok 12 tadi itu saya tambahkan dengan 3 stok. Nah, angka biner dari 3 itu adalah 0011. Jadi saya memperhitungkan dari angka biner tersebut yaitu 1100 ya, ditambah 0011 itu hasilnya adalah 1111, yaitu 15 total stok. Itu adalah konferensi penjumlahan ya. Nah, untuk pengurangannya itu saya mengurangkan dengan 3 stok. Tetapi stok dari awalnya itu sama, yaitu 12. Jadi kita masih tetap menggunakan stok 12, yaitu saya tetap menulis 1100 ya. Kemudian saya kurangi dengan 3 stok dengan angka biner yaitu 0011. Dapat hasilnya yaitu 1001 atau bisa dibilang 9. Jadi totalnya adalah 9 stok. Seperti itu teman-teman. Nah, topik yang terakhir itu kita akan menampilkan status stok aman dan stok kritis menggunakan gerbang logika NOR dan NAND. Kembali ke topik awalnya, kita ingin membuat sistem perhitungan barang otomatis di gudang dengan menggunakan sistem sensor. Nah, jadi kita menggunakan gerbang logika NOR dan NAND. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan terperinci saja bagaimana kita menggunakan gerbang logika NAND dan NOR. Jika stok minimum 2, fokus pada 2 angka terakhir. Ya. Jadi maksud dengan fokus angka 2 terakhir itu yaitu angka binernya. Gitu. Dan gunakan NAND untuk 2 angka ini. Hasilnya 1 hanya jika keduanya 1. Nah, jadi maksudnya gimana? Kita menggunakan logika NAND ketika 2 angka terakhir dari si biner itu hanya 1. Jadi contoh kayak 0011 atau 10011. Nah, gitu tuh. Kita menggunakan gerbang logika NAND. Nah, untuk menggunakan OR kita menggunakan 2 angka sebelumnya.
hasilnya 1 jika salah satu atau keduanya 1. Nah, maksudnya gimana? Jadi kan sebelumnya kalau misalnya gerbang NAND ya, itu kita menggunakannya ketika kita tahu kalau hasil keduanya itu berakhir di angka 1 gitu. Jadi kalau OR itu hasilnya 1 jika salah satu atau keduanya. Jadi itu boleh boleh kita pakai ketika angka binernya itu kayak 1 0 0 0 1 atau 0 0 1 0 1 gitu. Jadi itu bisa kita menggunakan angka bukan angka, logika 0. Nah, setelah itu kita menggabungkan hasil NAND dan OR dengan NOR. Jika NOR menghasilkan 1, berarti stok kritis. Tapi jika menghasilkan 0, masukkan NOT menjadi stok aman. Loh, kenapa tiba-tiba kita masukkan NOT? Nah, fungsi dari NOT ini ya, itu hanya membalikkan dari segi nilai, teman-teman. Jadi NOT ini tuh dibalikan dengan gerbang NOT. Jika setelah dibalikan nilainya 1, tampilkan stok kritis. Sebaliknya, jika tampilannya 0, maka yang akan ditampilkan yaitu adalah stok aman. Nah, jadi ketika kita sudah menambahkan NOT dalam sebuah logika yang sudah kita pakai sebelumnya, itu bakalan dibalikkan guys sinyalnya. Jadi ketika kalian mendapatkan hasil 1, itu akan stok kritis, dan kalian mendapatkan hasil 0, itu kalian masukkan NOT-nya, jadi kalian mendapatkan stok aman. Gitu teman-teman. Sekian dulu penjelasan singkat saya. Maaf kalau ada salah kata atau kurang paham. Hanya ini yang bisa saya tangkap. Jadi selebihnya saya minta maaf kepada semuanya. Saya Fernandes dari Fakultas Sains dan Teknologi Teknik Informatika. Pamit undur diri dan terima kasih semuanya. Bye-bye.